Nah, saya membahas dulu tentang perubahan cara kita belajar. Sekarang kita menggunakan kurikulumnya apa? Kurikulum Merdeka. Nah, kalau Merdeka mah udah tahu Merdeka itu berarti budaknya disuruh Merdeka. Nah, pembelajaran yang baiknya itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi benar di kurikulum Merdeka mah kita mengaktifkan siswa, bukan kita yang aktif. Karena benar Bu, sebelumnya saya juga gitu Bu menerapkan saya yang lebih ke teacher center perannya lebih berpusat pada guru. Nah, kemudian saya sekarang mulai membelajarkan pada student center. Nah, kemudian yang kedua itu tentang stimulus, ya, ruang teori kontrol. Dan terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada yang pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi teh naon? Nah, berdiferensiasi teh pembelajaran yang terlihat pada bakat minat anak. Karena setiap anak di kelas itu kan beda karakter. Aya anu ke visual, aya nu ke audio, aya nu kinestetik. Murid lagi seueur kinestetik enggak mau diam gitu nya. Aya teh Proses ya, saya nate dia tuh diajar tapi dari bergerak atau ku game gitunya. Nah itu teh salah satu bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi. Tapi mungkin nanti kelemahannya atau kesulitan bagi guru yang tidak biasa menerapkan pembelajaran diferensiasi seperti saya misalnya, karena kita harus menyiapkan alfabet yang berbeda. Jadi ketika yang satu yang visual harus seperti ini, audio seperti ini, yang kinestetik seperti ini. Memang itu tambah pekerjaan yang mungkin buat guru yang menambah beban kalau menurut saya. Karena kalau yang belum terbiasa pasti jadi rumit gitu ya Bu. Tapi kalau misalnya nanti terbiasa, insya Allah gitu jadinya lebih mengasihkan ke anak teh. Nah, sekarang saya mau membahas dulu teori kontrol pada anak. Ibu pernah mendengar misalnya guru itu mengontrol murid, betul begitu di kelas. Guru kita sebagai guru yang mengontrol murid di kelas. Kebanyakan seperti itunya. Padahal kalau melihat dari teori kontrol itu, ini teh salah sebetulnya. Kayak penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, terus ada ilusi bahwa kritik ketika kita memberikan kritik kepada anak, kamu teh salah, kudu nanti bener teh kieu-kieu. Padahal itu teh salah. Yang terakhir ilusi orang dewasa berhak memaksa. Jadi tidak ada dalam teori kontrol itu tidak ada yang menyebutkan kalau kita tuh boleh memaksa kepada anak. Mana perbandingannya? Saya akan membandingkan. Saya yakin mau saya atau ibu-ibu banyak yang menggunakan teorinya yang di sini. Nah, lebih banyaknya stimulus respon atau teori kontrol? Kalau ibu kontrol hebat, kalau juga masih ada yang stimulus respon soalnya. Yang stimulus respon, yang realitas kenyataannya kebutuhan sama. Jadi menganggap kebutuhan anak itu sama. Pernah menganggap itu ke ibu di kelas? Anak misalnya kayaknya belajar perkalian ya, atau pertambahan dan tambahan. Nah, tapi kita memberikan yang sama kepada semua anak. Nah, kita itu sebetulnya memang salah kalau dilihat dari stimulus respon, karena kita menganggap kebutuhan anak itu sama. Tapi ternyata kebutuhan anak itu berbeda. Karena ayah anak anu can bisa sampai ratusan, ada puluhan kayak gitu. Nah, itu tentang teori kontrol. Terus yang melihat hal yang sama padahal memang berbeda. Terus mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Nah, padahal kenyataannya kadang kita tuh memaksanya kita tuh hanya tertuju pada ayam misalnya tujuan tercapai suka gitu tuh Bu. Ya, karena kita mau emang harus nilai ya. Benar, karena kita berbagi pada nilai modal program betul ya, nyaman. Nah, padahal harusnya ketika menggunakan teori kontrol seperti itu. Jadi berbeda dengan ketika kita di lapangan gitu ya. Jadi kita teh harus berpikiran seperti model berpikir teh tidak ada yang salah, atau misalnya kita salah tapi harus berpikir harus menang, benar gitu. Terus teh kolaborasi teh harus diutamakan di dalam pembelajarannya kalau di sini.
dari luar karena sieun teh ya jadi we mentaati peraturan atau karena ada bintang misalnya teh atau minggu jadi we misalnya ngerjakeun pere kayak gitu. Nah sebetulnya mah harusnya mah kalau yang disiplin positif itu jadi memang pada dirinya sendiri nggak dari orang lain atau dari luar karena adanya hukuman atau penghargaan, tapi memang udah dari keyakinan dirinya kalau itu kan memang benar gitu. Dan kalau disiplin positif mah mengacu pada kebijakan universal, jadi peraturan yang dibuat itu adalah menyeluruh ke semua, jadi nggak hanya pada satu orang atau misalnya saya yang membuat peraturan, anak-anak yang menjalankan, jadi enggak. Jadi di dalam disiplin positif itu semua yang ada di sekolah atau di kelas yang melaksanakannya gitu. Nah, nilai-nilai kebajikan. Kalau sebetulnya banyak nilai-nilai kebajikan, saya ambil 3. Ada yang profil pelajar Pancasila, ada yang berdasarkan PYP atau ya. Kalau di sekolah mah kebanyakan menggunakan profil pelajar Pancasila. Karena dibahas di panjangnya atas terang 6 yang menjadi dimensi pada profil pelajar Pancasila sudah pada tahu di sini. Berarti kita mah mengacu pada 6 dimensi itu. Tos di luar kepala. Tos di luar kepala. Nah, untuk memenuhi disiplin positif tadi yang berdasarkan kita mah kepada tadi profil pelajar Pancasila, harus tahu dulu kebutuhan dasar dari manusia. Kita sendiri harus tahu, atau kita mah sebagai guru berarti harus tahu kebutuhan dasar dari siswa kita apa. Nah, kebutuhan dasarnya kira-kira kebutuhan siswa kita sebagai manusia kebutuhan naon? Makan atau kebutuhan hidup, terus nanti ilmu, terus nanti pakaian berarti kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu pakaian atau sandang perlengkapan. Terus nanti kita butuh apa lagi? Ilmu, nih kebutuhan dasar ayat 5 nya ibunya sadayana. Saya yakin semuanya benar tahu. Yang pertama saya bertahan hidup. Nah nanti kita kayak orang ayam bisa kita mencoba ya kebutuhan dasar yang dibutuhkan anak gimana menurut ibu bapak nanti. Nih yang satu bertahan hidup itu mau udah pasti sana makan pakaian terus pegang pangan rumah itu udah termasuk bertahan hidup karena kita juga pasti membutuhkan semua. Yang kedua kasih sayangnya berarti rasa diterima, rasa dicintai. Iya, kalau beri oleh guru kalau misalnya ya terus beri oleh temannya bisa rasa diterima. Jadi kasih sayangnya bukan selalu dipeluk, tapi rasa diterima juga itu menunjukkan rasa kasih sayang. Terus bisa berbagi, bisa bekerja sama, itu termasuk kebutuhan kasih sayang. Terus ada penguasaan. Kalau penguasaan mah biasanya kepada prestasi anak, biasanya ada yang lebih menonjol atau ada yang enggak, itu nanti tergantung dari penguasaannya, penguasaan anaknya. Terus teh keinginan untuk dianggap atau didengar, ya terus si anak masuk kayak nyari los kayak jadi memang ayah di kelas KBG ayah ketika orang Indonesia jawab terus wah memang ayah berarti dia pengen dianggap
Yang kedua ada intrinsik. Ekstrinsik mah dia menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan atau kayak bintang award. Kalau yang ekstrinsik mah dia dari dirinya, jadi sudah tidak mengharapkan lagi penghargaan atau tidak mengharapkan atau menghindari hukuman, jadi sudah sadar dari dirinya kalau misalnya melakukan itu salah tapi tidak karena hukuman, atau aku pengen bisa lebih cepat mencapai tapi tidak mengharapkan imbalan. Itu yang intrinsik. Berarti kira-kira lo bagus ekstrinsik apa intrinsik? Sekarang kita lihat dari motivasi yang tadi. Kalau yang hukuman yang dilaksanakan ya, kalau yang melihat dari hukuman berarti dia tuh berpikirnya secara tiba-tiba. Misalnya kayak gini, si anak melakukan kesalahan, kenapa disebut secara tiba-tiba atau tidak terencana? Orang teh pakai teh amat jadi sok ya misalnya, juga kamu mah tau diajar di sini di luar misalnya, kayak itu hukuman. Itu teh paling namanya biasa. Yang berkeringat sebenarnya itu. Itu teh secara ya itu maksudnya ke dalam hukuman, karena itu mah memang tidak terencanakan. Orang tidak ada misalnya dalam keyakinan kelas anu kieu dan kieu tidak ada kan, karena itu mah secara tidak terencanakan. Atau bersifat kedua arah, biasanya hukumannya berupa fisik. Misalnya teh ketika tadi anu lulusan wae pengobat ka kelas bisa itu teh. Atau yang misalnya teh yang tidak mengerjakan PR lari di lapangan. Nah, itu juga termasuk ke dalam hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati, kayak misalnya dalam keyakinan kelas ibu atau bapak misalnya membuat satu kesepakatan, misalnya teh membuang sampah pada tempatnya. Ketika ada anak yang tidak membuang pada tempatnya, kalau sudah membuat keyakinan kelas misalnya kayak gini, kalau ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya, kalian mau apa? Misalnya kayak tadi itu mah sudah ada konsekuensinya dari apa yang dia lakukan, itu sudah terencana. Dan terakhir adalah adanya kolaborasi dengan penggunaan restitusi. Nanti saya jelaskan gimana segitiga restitusi. Nah, sekarang kita nanti belajar posisi kontrol kita banyaknya di sekolah yang mana. Kalau saya pribadi selama ini banyaknya yang pertama membuat rasa bersalah, kemudian bisa menjadi teman sama pemantau untuk saya pribadi. Karena kalau untuk menghukum belum. Nah, kalau yang membuat rasa bersalah misalnya kayak gini, ketika udah capek saya sampai suka bilang kayak gini, atau kalian teh ibu teh udah menjelajakan sih atau hargaan. Jadi mereka teh bakal merasa ini kita gandeng baik gitu. Itu jadi kita teh membuat anak teh kayak merasa bersalah sama kegiatannya itu. Yang kedua, kalau penghukuman juga tuh tadi, jadi ketika anak salah teh langsung misalnya sama lari atau misalnya berpikir rese, itu penghukum. Kalau yang menjadi temannya berarti kita merangkul anak, misalnya ayo aku kerjakan tugasnya demi ibu atau demi kalian ke depannya, itu menjadi teman kayak gitu. Kalau pemantau kita ngeliat aja dulu apa yang dilakukan anak, nanti setelah itu kita simpulkan dulu si anaknya seperti ini misalnya, nanti kita memberikan arahan. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang paling bagus lah sebagai manajer. Masih sebagai manajer teh. Nah, sebagai manajer teh yaitu sebagai yang kita itu bisa menyelesaikan masalah itu bukan dari kita sendiri tapi dari siswanya.
Layanan nomor selanjutnya. Dari tadi yang setelah 5 posisi kontrol, lainnya saya yakin setiap kelas ada yang namanya keyakinan kelas. Tapi cuman kata-katanya ada yang terang, ada yang menggunakan tidak boleh atau jangan yang menggunakan kata-kata di dalam kesepakatan keyakinan kelasnya ada. Nah, yang betul itu sebetulnya tidak boleh ada kata tidak boleh atau jangan. Nah, jadi menggunakan kata-katanya yang betul misalnya kan seperti tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi misalnya dengan kayak gini, buanglah sampah pada tempatnya, atau tidak boleh berisik saat ibu guru menerangkan. Kira-kira cuma kata-kata yang bagus. Mendengarkan ibu guru ketika misalnya menerangkan. Jadi seperti itu. Ibu bermereka itu Tapi biasanya apa bu? Nah, Sulangan kok itu apa sih? Nah, Aina tadi kenapa keyakinan kelas atau bukan peraturan kelas? Kalian tahu nggak? Nah, buat jadi keyakinan kelas atau peraturan kelas? Kunaon keyakinan ke? Keyakinan apa? Bersifat semua siswa ikutan. Kalau peraturan kan hanya guru aja yang Betul, Bu Fitri benar. Kalau Seratus. peraturan biasanya hanya dibuat oleh guru saja melaksanakan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas semua atau kesepakatan kelas, semua siswa terlibat dalam kegiatan ini. Biasanya kalau saya kemarin nih, salah satunya misalnya cara pembuatannya si anak teh menuliskan harapan dia di kelas supaya nyaman pengen apa. Nanti ditempelkan, kita pilih dari semuanya. Tadi disebutkan bahwa yang ini pengennya misalnya ini dibacakan. Kita pilih mana yang disepakati bersama. Nah, itu yang namakan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas semuanya terlibat dan bersifat universal atau menyeluruh. Jadi semuanya itu udah menyepakati, udah menyetujui sama, karena itu kan mereka yang mereka yang membuat, sehingga pasti semuanya juga menyetujui dan melaksanakannya. Nah, terus dibuat dalam pernyataan positif. Nah, yang tadi tidak ada kata yang tidak boleh atau jangan berisik. Nah, jadi diusahakan nanti kita rubah keyakinan. Saya juga sama sebelumnya kayak gitu Bu, sampai tinggal keyakinan kelas lagi ayah gitu. Nah, tidak boleh. Nah, jangan tidak ada kata tidak boleh berisik, tapi kita gunakan dengarkan ya. Sebaiknya kalau dengarkan ibu guru saat berbicara, atau tidak boleh misalnya kamu menyela pembicaraan atau angkat tangan sebelum berbicara. Jadi itu kata lain dari kata tidak boleh. Jadi kita harus menampilkan hal yang positif, bukan hal yang negatifnya dulu. Dan biasanya kalau keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Biasanya sesuai kondisi kelas masing-masing atau tidak menyeluruh sama sampai kelas 1, 2, 3 sampai tentukan. Jadi menyesuaikan dengan kelasnya. Nah, ini kita bahas Bu. Di sini ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi cara memperbaiki diri untuk
ngakunya. Nah, jadi di sini teh mendorong siswa untuk berefleksi di salah menstabilkan identitasnya kayak di sini. Jadi kita membuat anak untuk bisa berefleksi atau ya berevaluasi dari hasil dia melakukan sesuatu. Misalnya kita bisa mengatakan berbuat salah tidak apa-apa, itu juga pernah melakukan kesalahan, dan setiap manusia juga punya rasa salah. Tidak ada manusia sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kayak gitu, jadi kita teh harus membuat anaknya merefleksi, oh nyanya aku teh salah, kayak gitu. Itu yang menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan biasanya mendasari tentang perbuatan salahnya. Kita bisa juga menanyakan, misalnya teh kamu pasti punya alasan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya, kenapa kamu teh melakukan eta? Biasanya gitu. Nah, itu berarti kita memvalidasi tindakannya, menanyakan alasan dia melakukan sesuatu itu karena apa. Jadi tidak boleh langsung ngejar, tidak boleh langsung menghukum kayak gitu. Jadi harus tahu dulu. Kayak kemarin saya tuh yang dijadikan institusi karena emang si anaknya ada setiap hari kesiangan, saya sampai menanyakan kamu kenapa kesiangan wae, saya sampai gitu. Ternyata emang anaknya tinggalnya jauh dan dia itu terjebak macet di jalan, jadi kayak gitu. Jadi hampir setiap hari doa terus abi nolangkeun, kadang sampai dokter gitu kan. Jadi kita juga harus memvalidasi. Kadang mungkin saya yakin ibu guru semua sudah menerapkan teori restitusi ini, tapi mungkin hanya satu tahapan aja. Ada yang itu. Kayak saya sebelumnya mungkin hanya satu tahapan kayak validasinya aja. Misalnya menanyakan kamu teh kasihanan wae, atau misalnya teh nah kamu teh mengerjakan PR, itu hanya berarti saya hanya satu tindakan aja kayak gitu. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan kelasnya. Berarti untuk menyelesaikannya kita harus menanyakan nilai-nilai apa yang perlu kita sepakati, kita sangkutkan dengan keyakinan kelas. Misalnya si anaknya teh suka telat wae kayak saya, nilai apa yang kamu tidak sesuai. Nah, si anak masih ngajawab disiplin bu, nah disiplin ya karena abi kan telat wae bu, berarti aku berdisiplin kayak gitu. Atau kayak kemarin ada anak yang satu anak yang saya, si anaknya nulis di satu buku wae, padahal udah ngasih jadwal. Saya kan udah pas tahu buku kada aya buku ieu jadwalna sesuai senin ieu salah saya, tapi si anaknya aya pasti aya. Setiap kelas yakin, setiap kelas yakin abi ge sok aya we. Aku nanya buku teh hiji wae atau dua, terus ibu sering tinggal matematika ya di buku bahasa Indonesia atau PKN di buku matematika, sering seperti itu. Saya nanyakan alasan apa ini, alenya buku teu berat asa alasannya itu alasan ini. Terus kami ditaruh, hari kamu tahu jadwal pelajaran aya ditinggalkan tebu eta nu kadua. Jadi abi teh terang pelajaran lama terus anu aya buku dicanak aya nu kitu kelas abi. Nanti ya kelas 6. Jadi dan itu terjadi pada perempuan gitu. Jadi saya kan oh gitu. Terus abi ditaruh sampai ditaruh sehari orang maksimal yang sabaraha buku sih soal abi teh. Yo aya nu tadi kan ku anjeunna teh aya nu 3 bu paling seueur itu mah 3 teu berada teu hese gitu soal abi teh nya. Da emang jadi iya betul. Ya yang satu mungkin ya, terus bisa juga faktor dari orang tua yang tidak memperhatikan. Padahal ya sering saya mengingatkan satu ibu wayahna uni mah wayahna misalkan suami orang kali tos bawa atau minimal orang menyiapkan jadwal anak yang abi teh itunya. Tapi terkadang mungkin memang ada beberapa orang tua yang respon atau ada juga beberapa orang tua yang tidak respon. Ya atau tidak mampu. Tapi pas yang anak saya mah ketika aku tanya, "Ari kamu punya buku nggak di rumah yang sesuai?" "Ada bu," gitu. Jadi berarti faktornya memang mungkin dia tidak mau bawa saya. Yang kedua tidak mau melihat jadwal yang sesuai gitu. Nah, di sini saya mau kasih contoh tentang penerapan segitiga restitusi yang pernah dilakukan di Sonana Kadangua.
mah ya. Asapnya udah pernah sama apa mandi yang datang. Nah, ini